Ada santri baru namanya Eka Prayoga. Ketika masuk pondok pesantren, berubah diganti namanya menjadi Muhammad Wahid. Kenapa kok diganti namanya ya? Padahal dia masuk pondok pesantren. Haruskah demikian diganti namanya? Atau bahkan sampai harus dirubah nama ijazahnya juga? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat UAP Official yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Baik sahabat, kali ini kita akan bongkar fenomena unik di pesantren, itu mengganti nama santri baru menjadi nama yang hijrah atau islami. Banyak orang tua yang bertanya, kenapa harus ganti nama? Padahal nama dari rumah juga sudah bagus. Apakah memang itu suatu kewajiban atau keharusan? Apakah sampai harus merubah akte, bahkan ijazahnya harus dirubah? Oke, mari kita bahas bersama dari sisi syariat, tradisi pesantren, hingga hikmah ulama tentang mengganti nama para santri baru. Akan tapi sebelum kita bahas lebih dalam, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share. Insya Allah channel ini akan terus menghadirkan kajian ilmiah sekaligus ilahiyah dengan bahasa yang sederhana dan insya Allah tetap bisa dimengerti dan penuh makna. Jadi tonton video ini sampai selesai biar tidak setengah-setengah memaknainya. Oke, yang pertama, makna dalam Islam. Makna nama dalam Islam. Dalam bahasa Arab, isim berarti nama. Kemudian nama bukan sekedar identitas, tapi ada doa. Rasulullah SAW sering mengganti nama sahabat atau pernah mengganti nama sahabat yang maknanya jelek. An Ibnu Umar anna Rasulullah SAW ghayyara isma Asiyah wa qala anti jamilah. Kalau Rasulullah SAW. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah SAW mengganti nama Asiyah yang artinya pendosa menjadi Jamilah yang cantik atau yang indah. Jadi mengganti nama itu diperbolehkan kalau maknanya yang sebelumnya kurang baik atau tidak islami, atau bisa menjadi doa buruk pada orang yang punya nama tersebut. Kemudian yang kedua, alasan kenapa nama santri baru diganti dengan nama yang lebih islami di pesantren sebagai bentuk tarbiyah. Yang pertama, nama baru ini menjadi doa kebaikan. Misalnya Eka Prayoga diganti menjadi Muhammad Wahid agar melekat nuansa islaminya dan sama masih Eka dengan Wahid gitu. Kemudian yang selanjutnya, agar mudah dipanggil dengan identitas islami di dalam lingkungan pesantren khususnya, itu maksudnya. Kemudian sebagai simbol hijrah atau permulaan hidup baru yang sebelumnya belum kenal ilmu agama, sekarang sudah mengenal ilmu agama dan bisa mengamalkan. Tetapi itu bukan kewajiban syariat, lebih kepada tradisi ya, tradisi yang baik insya Allah. Kemudian yang ketiga, bagaimana dengan nama resmi? Yang pertama, nama di akte, KTP, ijazah resmi tetap dipakai, nama asli, nama salah. Kemudian yang nama pesantren lebih ke nama panggilan atau kunyah. Kemudian ulama-ulama dahulu juga punya laqab atau julukan selain nama aslinya. Bahkan para sahabat seperti Abu Hurairah, artinya bapak kucing kecil. Padahal nama aslinya bukan Abu Hurairah, aslinya Abdurrahman bin Sakhr, tapi diganti atau julukannya Abu Hurairah. Kemudian hikmah ulama tentang penggantian nama tersebut, tentang nama ini. Imam Ghazali berkata, qala al-Imam al-Ghazali rahimahullah ta'ala, al-ismu du'aun falyu'tal walad isman hasanan fa innal isma yu'atharu fi khuluqih. Nama adalah doa, maka berikanlah anak nama yang baik karena nama akan membentuk akhlaknya. Penting ini nama ya. Kemudian selanjutnya Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam Tuhfatul Mawdud, dia berkata, qala Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala fi kitab Tuhfatul Mawdud, fa innal isma yusamma bil musamma fa yud'a bihi fa idza sumya bihi fa kana ma du'a bihi wa huwa na'un min ad-du'a wan nafsu tatatharu bil itsmi ta'tsiran mabayyinan. Nama adalah penamaan sekaligus doa. Jiwa akan terpengaruh oleh nama yang melekat padanya. Ya, karena nama itu senantiasa dipanggilkan kepadanya sehingga seakan-akan ia selalu didoakan dengannya. Jiwa sangat terpengaruh oleh nama yang dimilikinya. Maka dari sinilah jelas bahwasanya pesantren mengganti nama santri bukan untuk meremehkan nama pemberian orang tua, nama terdahulu, tetapi
agar santri terbiasa dipanggil dengan nama-nama yang bernuansa doa-doa kebaikan, sehingga berpengaruh pada hati dan jiwa para santri-santri dan berpengaruh pada akhlaknya juga. Kemudian yang 5, pesan untuk orang tua dan santri. Orang tua tidak perlu khawatir, nama resmi di ijazah, di KTP, di akte tetap sah. Kemudian nama panggilan di pondok hanya untuk nuansa islami dan untuk doa kebaikan dan panggilan, itu maksudnya. Kemudian yang lebih penting bukan nama saja, tapi akhlak dan amal yang sesuai dengan nama itu. Kesimpulannya, jadi mengganti nama di pesantren bukan kewajiban syariat, tapi tradisi yang penuh dengan doa dan barokah. Nama resmi tetap dipakai di ijazah dan dokumen. Yang paling penting adalah bagaimana kita menjaga diri sesuai dengan makna nama itu, gitu. Kalau sahabat punya pengalaman ganti nama ketika di pesantren, silahkan tulis nama kalian di komentar sebelum di pesantren dengan setelah di pesantren. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman agar semakin banyak orang yang tercerahkan tentang penggantian nama santri baru. Barakallahu fikum. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.